Gus Dur beberapa belas tahun lalu pernah menyatakan bahwa kalau perlu MUI ini dibubarkan saja, ya. Ya, begini, saya kira penangkapan seorang anggota Komisi Fatwa MUI, Ahmad Zain An-Najah ini oleh Densus 88 Mabes Polri atas dugaan tindak pidana terorisme, itu sebetulnya menggambarkan dan mengkonfirmasi pada kita bahwa intoleransi, radikalisme, dan terorisme ini memang telah merasuk secara sistemik ke berbagai institusi sosial, bukan saja keagamaan, tetapi juga institusi sosial lainnya, ya, institusi pemerintah, bahkan institusi pendidikan, dan juga BUMN, ya. Dan di sebagian sektor-sektor itu sebetulnya setara institut juga sudah melakukan semacam riset, ya, misalnya untuk BUMN atau perguruan tinggi atau juga SMA dan pendidikan SMA semacam itu. Jadi ini tentu saja apa yang terjadi pada MUI ini, saya kira ini tentu memprihatinkan kita, karena MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang seharusnya menjadi semacam jangkar moderatisme Islam, ini kembali lalai seperti di masa sebelumnya, ya, dengan membiarkan orang seperti An-Najah ini menjadi bagian dari struktur MUI, bahkan dia punya kedudukan sebagai semacam komisi fatwa, suatu komisi yang selama ini saya kira memang memproduksi fatwa-fatwa keagamaan. Saya klaim yang berjudul fatwa ini yang saya kira seringkali juga kita temukan, bukan kali ini saja, banyak bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Misalnya, ya, sebelumnya kita sudah pernah temui fakta di mana mereka mengeluarkan fatwa perempuan dilarang menjadi presiden. Itu hanya ketika untuk menjegal Megawati, ya. Dan kemudian dalam konteks hukum misalnya, terutama pidana terorisme, kedudukan oknum pengurus ini, ya, di MUI itu sangat menentukan, ya. Dan produk pemikirannya kerap menjadi produk dari Majelis Ulama Indonesia. Misalnya di dalam kasus Ahok, begitu, ya. Itu juga terjadi, dan masih banyak lagi, ya. Nah, sementara makanya kita tidak heran kalau kemudian Gus Dur beberapa belas tahun lalu pernah menyatakan bahwa kalau perlu MUI ini dibubarkan saja, ya. Karena bagaimanapun MUI ini kan sebetulnya bukan juga lembaga politik, ya. Bukan juga lembaga politik, ini lembaga paguyuban ulama yang mencerahkan umat, yang seharusnya mencerahkan umat di dalam hal fikih, syariah, dan muamalah, ya. Tetapi apa yang dilakukan seringkali kecenderungan politik itu juga besar. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dalam beberapa momentum sebelumnya, sejumlah aktor di dalam MUI ini kemudian telah menjadi semacam booster yang efektif bagi menguatnya intoleransi di Indonesia. Contoh-contoh tadi saya sampaikan sebagai semacam permisalan, ya, dan atau semacam contoh yang terjadi, fakta-fakta yang terjadi. Fatwa-fatwa atas berbagai aliran dan pandangan keagamaan juga, misalnya terhadap aliran-aliran tertentu di dalam keagamaan, agama Islam maksudnya tentu saja, serta peristiwa tertentu yang dengan simplistis itu dianggap sebagai penodaan agama, ini telah kemudian melegitimasi praktek intoleransi, diskriminasi, dan kemudian lebih lanjut adalah persekusi terhadap warga negara
dan kelompok-kelompok keagamaan tertentu. Sekalipun di dalam perspektif MUI mereka selalu menyatakan bahwa ini bagian dari tugas dakwah, ya. Tetapi MUI tidak pernah menurut saya menghitung secara saksama resiko dan dampak yang ditimbulkan dari fatwa terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Ya. Nah, penangkapan An-Najah ini saya kira ini menjadi momentum koreksi harusnya, ya, yang serius bagi Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan upaya-upaya ekstra memastikan kelembagaan MUI ini tidak menjadi instrumen promosi intoleransi. Bukan hanya MUI di tingkat pusat, tetapi juga MUI di berbagai tingkatan, di daerah-daerah juga mesti berbenah. Dan sekaligus ini sebetulnya semacam melecut kita bahwa di berbagai institusi, tidak saja keagamaan, sosial, dan lain-lain, itu praktek-praktek semacam ini atau praktek intoleransi semacam itu masih sangat besar. Itu dibuktikan dengan riset kami paling tidak, Setara Institut atau juga ada Wahid Institut dan beberapa institut yang melakukan riset terhadap hal-hal semacam ini, ya. Jadi kami bukan asal ngomong, tetapi kami didasarkan pada riset-riset kami. Nah, setelah dalam konteks ini tentu saja kami mengapresiasi Densus 88 Mabes Polri yang bertindak melakukan pemberantasan terorisme, dan dalam hal ini dilakukan tanpa ribut-ribut dengan senyap, ya, sekalipun terhadap organisasi yang berlindung di balik keagamaan, ya. Narasi Islamofobia yang dihembuskan di balik setiap upaya negara memberantas terorisme ini adalah bagian dari semacam serangan balik atau counter attack yang sengaja dihembuskan untuk memperlemah kinerja dari pemberantasan terorisme. Nah, sepanjang bukti permulaan menurut saya, sepanjang polisi atau Densus memiliki bukti permulaan yang cukup, maka tindakan penegakan hukum atas tindakan terorisme itu sahih untuk dilakukan. Ya, prinsip due process of law, prinsip-prinsip keadilan, ya, ini harus terus menjadi pedoman kerja dari Densus 88 maupun polisi secara atau penegak hukum secara umum, ya, sehingga upaya pemberantasan terorisme ini tidak dianggap sebagai tindakan politik negara untuk melemahkan kelompok tertentu yang seringkali itu dinarasikan, ya. Dan saya ingin mengingatkan terus kepada publik bahwa terorisme itu adalah puncak dari intoleransi, ya. Intoleransi itulah adalah anak tangga pertama, kemudian ada radikalisme, dan selanjutnya adalah terorisme. Dan itu dibuktikan di Indonesia oleh beberapa peristiwa-peristiwa. Karena itu terhadap segala bibit intoleransi, negara dan elemen masyarakat ini harus melakukan intervensi dengan berbagai obat atau resep yang proporsional tentu saja. Apa yang dilakukan negara melalui Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mempromosikan moderasi beragama itu adalah bagian sebetulnya dari upaya mengatasi problem hulu dari terorisme. Jadi kita harus mulai dari hulu sebetulnya, ya, untuk memberikan penyadaran kepada publik masyarakat, ya, bahwa intoleransi ini adalah bisa meningkat ini menjadi semacam radikalisme dan kemudian terorisme. Sebaliknya, elemen masyarakat sipil juga tentu saja harus melakukan hal yang sama, mempromosikan kehidupan yang lebih toleran, ya. Dan ini kan kalau di dalam konteks hukum, di dalam konteks undang-undang terorisme,
peristiwa ini bisa terjadi, yang An-Najah ini ditangkap ya, ini ini juga karena ada undang-undang terorisme sudah diperbarui ya. Maka gerakan oknum semacam ini itu bisa terdeteksi lebih dini. Ya, tapi harus kita ingat, dia hanyalah satu dari mungkin ribuan ya penganut paham atau ajaran yang sama, yang bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Karena itu kewaspadaan kita itu sangat diperlukan ya. Nah, saya agak menyesalkan sedikit, kalau boleh saya tambah sedikit, adalah pernyataan dari lembaga MUI di dalam merespon ya peristiwa ini. Ketua MUI Anwar Abbas kalau nggak salah ya, ini itu menyatakan bahwa terhadap persoalan ini, adanya penyusupan teroris di tubuh MUI, itu menyatakan misalnya mana ada lembaga yang tidak disusupi teroris ya, Polri dan TNI juga disusupi. Ini bukan sesuatu yang keliru pernyataan ini, tetapi tidak seharusnya petinggi MUI ini menjawab semacam itu, karena meluasnya gerakan Islam intoleran dan radikal, suka atau tidak, itu adalah tanggung jawab ulama antara lain ya. Dalam hal ini tentu saja Majelis Ulama Indonesia, kecuali gerakan radikal misalnya seperti OPM di Papua ya, itu boleh saja ketua MUI itu berkelit, tetapi aksi teroris ini membawa Islam ya. Karena itu MUI tidak bisa melepaskan tanggung jawab kepada Densus 88 soal teroris. Dia juga punya tanggung jawab yang penting, MUI ini ya. Masalah teroris adalah masalah tanggung jawab kita bersama, kita semua. Apalagi MUI adalah tempat bernaungnya semua ormas Islam. Ya, saya kira di tengah berbagai kritisisme masyarakat terhadap Majelis Ulama Indonesia ya, yang sejak dulu ada, bahkan saya kira pernyataan Gus Dur itu mewakili perasaan kita seringkali ya, mewakili pendapat-pendapat kita. Itu seharusnya memang MUI mengkoreksi diri kalau dia masih merasa dibutuhkan ya. Kan urusannya bukan ngurusin halal haram ya apa saja ya, tetapi dalam konteks ini dia juga tidak bisa melepaskan tanggung jawab ya. Saya ingin mengingatkan bahwa ternyata dengan peristiwa ini misalnya, bahwa produsen teroris itu tidak jauh dari kita ya, dan sangat dekat dengan kita, dan negara ini menghabiskan cukup banyak uang ya, cukup banyak dana untuk pemberantasan terorisme. Ini kita mesti juga tentu saja buat masyarakat sendiri mesti mendukung. Nah, terhadap pemerintah sendiri saya mesti sampaikan, mungkin pahit atau pedas, bahwa Presiden Jokowi sendiri memang tentu saja hebat di dalam membangun fisik negeri ini ya. Tetapi saya kira seringkali lemah di dalam komunikasi politik terutama dengan institusi keagamaan. Hal ini bisa bisa berakibat kontradiksi intermini nanti ya, bahwa yang satu dilakukan, yang lain menggerus apa yang sudah dilakukan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.